Halo, kita akan bahas strategi menaklukkan soal UCOMNERS level sulit. Jangan khawatir, kita akan bedah pendekatannya satu persatu dengan logika prioritas. Saya tahu persis tekanan mau ujian kompetensi itu kerasa banget, tapi anggap aja sesi pembahasan kali ini sebagai bimbingan langsung dari tutor klinis Anda di Bangsal. Kita bakal bahas rahasianya pakai prinsip prioritas klinis dan safety first. Siap? Mari kita mulai. Agenda kita hari ini simple, terbagi dalam 5 langkah. Pertama, kita bedah anatomi soal uji kompetensi, lalu strategi membaca efektif, menaklukkan distraktor, prinsip prioritas ABC, dan terakhir, pendekatan proses keperawatan. Oke, masuk ke bagian 1, anatomi soal uji kompetensi. Nah, kalian pasti udah sering banget dengar istilah yang satu ini. Tapi mari kita samakan persepsi klinis dulu. Apa sih sebenarnya soal vignette itu? Kenapa format ini yang bakal mendominasi ujian Anda nanti? Gini, intinya vignette itu ibarat skenario klinis singkat. Biasanya nggak lebih dari 50 kata. Dan benar-benar mensimulasikan situasi nyata di bedside atau ruang perawatan. Jadi ini sama sekali bukan soal hafalan teori mati ya. Soal ini dirancang khusus buat nguji gimana Anda mikir kritis dalam mengambil keputusan klinis berdasarkan keluhan pasien dan data objektif di lapangan. Coba perhatikan contoh soal yang ada di layar ini. Laki-laki 21 tahun di IGD, luka bakar rajut 2 luas 40%, nadi 110 kali per menit, napas 25 kali per menit. Pas baca kasus kayak gini, langsung isolasi 3 elemen intinya. Pertama, keluhan utamanya apa? Nyeri hebat dan luka bakar. Kedua, data klinis kritisnya. Oh, ada takikardia dan takipnea ringan. Ketiga, settingnya di mana? Di IGD. Kalau Anda udah pegang 3 data kunci ini, pertanyaan apapun di bawahnya bakal jauh lebih gampang dieksekusi. Lanjut ke bagian 2, strategi membaca secara efektif. Ngerjain ujian ini tuh persis kayak lagi kerja di IGD. Efisiensi waktu itu sama pentingnya dengan pengetahuan klinis yang Anda punya. Bayangin, soalnya banyak dan waktunya mepet. Artinya apa? Anda cuma punya waktu rata-rata 60 detik aja. Ya cuma 1 menit buat baca, nganalisis, dan nentuin jawaban. Benar-benar nggak ada waktu buat baca satu kasus diulang-ulang. Terus gimana dong taktiknya biar cepet dan tepat? Pertama, skim kasusnya maksimal 45 detik buat dapat gambaran besarnya. Kedua, scan datanya. Cari data klinis yang paling dominan atau mainstream. Abaikan dulu data-data normal yang cuma jadi perancu, langsung tembak ke SPO2 yang drop atau takikardia. Terakhir, baca lidin atau pertanyaannya dengan teliti. Apa sih yang dimau? Masalah keperawatan, tindakan pertama, atau evaluasi? Temukan kata kuncinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, rahasia menaklukkan pilihan distraktor. Pilihan pengecoh dari A sampai E itu sengaja banget dibikin homogen. Semuanya kelihatan kayak tindakan keperawatan yang benar. Tapi ingat, cuma ada satu kunci jawaban yang jadi prioritas mutlak. Misalnya pasien sesak napas. Pilihan ngasih obat emang benar. Ngebatasin cairan juga benar buat jangka panjang. Tapi ngasih oksigen itu adalah kuncinya. Karena itu mengatasi ancaman nyawa seketika. Jangan sekedar pilih yang benar, pilih yang paling life-saving. Nah, ini nyambung banget sama bagian 4 kita, prinsip prioritas klinis ABC. Saya yakin 100% Anda udah hafal ini di luar kepala. Airway, breathing, circulation, disability, exposure. Selalu pakai kacamata ABC ini tiap kali ngejawab soal tindakan. Coba kita simulasikan sambil think aloud ya. Pasien CKD dengan edema paru, sesak SpO2 88%. Opsi A adalah posisi semifouler plus oksigen 6 liter, opsi B, furosemide 40 mg IV. Mana prioritasnya? Ingat, ABC, airway, dan breathing selalu diutamakan. Meskipun furosemide itu penting buat sirkulasi, tapi hipoksianya mengancam nyawa segera. Jadi opsi A mutlak lebih utama. Pengeco lain abaikan dulu kalau napasnya belum aman. Semua konsep tadi bermuara pada satu hal, keamanan pasien. Primum non nocere, yang paling utama, jangan merugikan. Pas Anda lagi galau di antara dua opsi, coba tanya ke diri sendiri. Kalau saya nggak ngelakuin tindakan ini sekarang juga, pasien bakal meninggal atau cacat permanen nggak? Tindakan penyelamatan nyawa yang ngejamin safety first itu selalu jadi kunci jawaban. Oke, kita masuk ke bagian terakhir. Bagian 5, pendekatan proses keperawatan. Kalau dipikir-pikir, seluruh soal ujian ini sebenarnya cuma cerminan dari rutinitas harian asuhan kita di rumah sakit loh. Dari blueprint persentase ini, kelihatan jelas kalau pengkajian dan diagnosis itu mendominasi. Totalnya bisa 40-60% dari ujian loh. Artinya apa? Penguji pengen lihat ketajaman analisa Anda. Kalau Anda lemah nyari masalah prioritas di tahap awal,
Anda pasti bakal kewalahan pas jawab soal intervensi atau evaluasi. Coba perhatikan pengelompokan di sini. Semua tindakan kita itu dikategorikan berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Ingat, kebutuhan oksigenasi dan sirkulasi selalu punya bobot paling tinggi. Sebagai perawat klinis, naluri pertama Anda harus selalu ngecek data fisiologis dasar dulu. Jalan napasnya gimana, tanda-tanda vitalnya stabil nggak? Baru setelah itu Anda bisa ngurusin kebutuhan rasa aman, nyaman, atau psikososial si pasien. Biar gampang, ini rangkuman taktisnya. Kalau soal nanya kelanjutan pengkajian, cari data penentu yang sengaja diumpetin di kasus. Kalau pertanyaannya diagnosis, cari gabungan data yang saling nyambung yang nunjuk ke satu masalah paling dominan. Pas diimplementasi, selalu pilih tindakan paling life-saving sesuai ABC tadi. Dan pada evaluasi, pastiin Anda ngebandingin kondisi pasien saat ini sama nilai batas normal fisiologisnya. Tentukan tindakan Anda dengan tegas dan yakin. Jujur aja nih, nggak ada keajaiban instan buat lulus. Kunci sebenarnya ya melatih penalaran klinis Anda berulang-ulang pakai referensi yang tepat. Makin sering Anda ngebedah kasus pakai kerangka ABC dan proses asuhan yang barusan kita bahas, kecemasan ujian itu pasti bakal memudar. Pelan-pelan, intuisi Anda sebagai perawat profesional bakal otomatis ngambil alih. Nah, begitulah bedah strategi klinis kita di sesi ini. Jangan pernah jadiin UKOM sebagai beban yang menakutkan. Jadikan ini ajang pembuktian kalau Anda emang benar-benar layak ada di bedside buat menyelamatkan nyawa pasien. Jadi, pertanyaannya, apakah Anda siap ambil nafas panjang, singkirkan keraguan, dan ngebedah skenario kasus berikutnya dengan tajam? Selamat berlatih rekan sejawat, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.